Tapi kita Aku yang bawa dia ke rumah sakit di Kuala Lumpur. Itu aku. Waktu dia ketahuan cancer, siapa yang bawa dia, yang temenin dia ke rumah sakit? Berani nggak ibuku ngomong? Ya. Jangan dipikir kalian aku nggak kangen sama bapakku. Jangan dipikirnya aku nggak nangis lihat kondisi bapakku. Tapi aku panjang lebar pikiran aku. Ya. Kalau aku sampai ribut-ribut, ya, bapakku bisa meninggal di tempat, kalian tahu nggak? Ya. Karena aku begitu tahu keluarga aku kayak gimana. Karena aku tahu banget keluarga aku kayak gimana. Aku tahu banget ibuku kayak gimana. Ribut hari itu di rumah sakit. Kamu mau bapakku mati di tempat? Karena aku waras. Lebih baik gue yang ngalah, tau gak? Semua orang ngojokin gue seolah-olah gue yang salah. Gak apa-apa, udah biarin gue emang penjahatnya. Gak apa-apa. Gue emang penjahatnya di mata netizen, ya. ya kan, makanya yang jadi sedih kan. Gue sebenarnya udah gak pengen mau nangis. Gue gak akan pernah nangisin keluarga gue gitu ya, kakak-kakak adik gue gak akan nangisin. Yang gue tangisin adalah kalian bahas bapak gue, yang harusnya bapak gue tuh tidak menjadi konsumsi publik, tau gak? Ya, bapak gue tuh sakit gak usah diposting-posting. Gak perlu jadi konsumsi publik, gak perlu dikasihanin sama orang. Yang bikin gue nangis itu, lo tau nggak? Ya, bukan gue nangisin kakak gue, adik gue dengan statement dia nggak apa-apa gue jadi penjahatnya. Emang di rumah itu gue yang penjahatnya, biarin aja. Kalau dibilangin pelit, biarin aja, suka-suka dia bilang pelit. Ya, dibilangin gak ngurusin, biarin aja, gue emang penjahatnya. Tapi jangan pernah ya lu kasihanin bapak gue gak perlu dikasihanin, ya. Bapak gue tuh bukan konsumsi publik. Sama Arimar kita sharing. Kalau tau nggak, kalau misalnya gue tanggepin, ya, masalah bukan apa-apa bunda, yang dilawan kita tuh orang tua. Kita lagi yang salah anaknya, ya kan? Kalau dilawan, sebenarnya pengen banget hati kecil gue ngelawan gitu, ya. Pengen aja gue bantah semua omongan ibu gue, semua omongan kakak gue. Pengen banget gue bantah. Tapi yang gue lawan orang tua gue. Salah lagi, dibilangnya gue maki-maki orang tua gue. Di mana letak maki-maki? Coba bisa nggak tuh keluarga gue buktiin? Gue nggak pernah maki-maki ibu gue, maki-maki bapak gue nggak pernah. Kalau emang pernah, coba buktiin aja. Ya. Jangan bilang tuh ketemuin bapakmu, nggak usah kasih saran aku bunda, nggak usah. Aku tuh udah ngurusin bapak aku loh, bukan enggak, ya. Aku loh yang bawa bapakku ke Kuala Lumpur, yang cari dokternya tuh aku loh bun, ya. Yang bawa bapakku ke rumah sakit itu aku pertama kali PET scan. Ada aku ngomong-ngomong? Nggak ada kan, aku diem aja kan. Biar dah, gue aja jadi anak durhaka, nggak apa-apa. Gak apa-apa gue yang jadi anak durhaka. Gak apa-apa banget ya. Yang penting gue gak akan jadi ibu durhaka. Udah gitu aja. Buat anak gue gak akan jadi ibu durhaka. Gak apa-apa gue jadi anak durhaka di mata netizen. Bun, lu kalau mau tahu gimana gue naik turun hidup gue, lu tanya nih sama staff-staff gue. Gak pernah gue ketok pintu keluarga gue. Tanya aja sama staff-staff gue.
Gimana? Abis ditipu, stresnya gimana? Satupun keluarga gue nggak ada yang nanyain, nggak ada yang bantu, nggak ada. Ya, yang bantu siapa? Staff gue, ya. Bareng-bareng kita sama Marima. Up lagi. Lo tau gak yang staff gue sampai gak pernah dapet apa? Ibu bilang sama kamu apa? Maaf ya, gak kasih bonus. Iya masih mikirin kita tahu. Lo bayangin staff gue aja gue pikirin dia dapat bonus tuh gimana? Lo bayangin coba, apalagi keluarga gue. Udah numpuk banget nih Marima.